Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para jamaah, semoga kita senantiasa memohon ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Masih mengenai toharoh, bersuci, masih menyangkut ketika kita sedang sedang hajat besar dan hajat kecil, bagaimana kita mensucikan. Kemarin kita sampai pada wala tastakbil kiblata wala tastakbirha. Kalau sedang di kamar mandi jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, ini penting karena bisa, kalau disengaja bisa haram, bisa makruh. Kalau rukhsah, ya bagaimana, apa boleh buat, tapi jangan diniatkan menghadap kiblat dan jangan membelah kakinya. Mari kita lanjutkan, syarahnya panjang banget, tapi secara substansi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, wala tajri fi mutahaddatsin nas, begitu diteruskan oleh Imam Ghazali, kemudian disarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jangan kamu berbuang hajat di tempat orang banyak orang. Jadi tempatnya itu sesungguhnya tempat untuk ngobrol. Nah, kalau membuat WC-nya jangan di daerah itu. Nah, nanti orang tempat ngobrol ada WC-nya. Wa huwa muhal istima'an nas fi samsi sita'an wa dhillin syaifan, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang di saat matahari musim dingin atau di saat tempat bernaung di dalam musim panas. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini apa? Faqru dzalika inastamahul amri mubah, dan dimakruhkan membuang tempat seperti itu, dimakruhkan, artinya tidak baik. Bapak sekalian, wala taballa fil ma'i raqid, janganlah engkau buang air kecil kencing di tempat air yang tergenang. Airnya sedikit, tidak mengalir, menggenang. Ini airnya qalla au kathur, walaupun airnya itu adalah kecil maupun besar, malam yastabkhir, selagi air itu tidak berlimpah ruah. Jadi kalau dulu satu kulah gitu ya, kalau waktu kita di pondok itu satu kulah itu kira-kira 83 liter kalau tidak salah dulu ya. Yang orang, kalau dulu orang kamar mandinya itu kan besar-besar. Di situ walaupun wudunya langsung di situ, langsung di kolamnya itu,
maaf orang Jawa nyebut jedingnya itu ya nggak apa-apa karena itu airnya melimpah. Tapi kalau airnya sedikit mustakmal gitu lah Bapak sekalian. Jadi kita harus hati-hati. Maka dengan demikian amal jari fala yukrahu dzalika fi kathil liquwatihi. Adapun air mengalir maka tidak dimakruhkan karena banyak kuatnya air mengalir terus. Jadi kencing kita akan terbawa. Jangan airnya sedikit kita tempatkan di situ sumber najis bagi orang yang melewati atau terkena air tersebut. Bapak sekalian, selanjutnya wa tahtas sajaratil musmirah. Ada pohonnya sedang berbuah, kita juga tidak boleh buang air kecil di bawah pohon yang ada buahnya. Walau kana tamaru mubahan syanah, walaupun buah itu buah yang walaupun keadaan buah itu sebagai buah yang boleh dimakan, tidak boleh. Buahnya nanti kan kita mau makan, ada pupuk dari kencing kita. Lithamrati waqi'ati anit talwithin fata'afa hal anfus, demi penjagaan buah yang jatuh tercemari lalu orang makan. Jadi ada pipis di situ, buahnya turun, jatuh, diambil orang. Lah, orangnya enggak tahu, padahal kita yang membuat najis. Maka dengan demikian itu tidak diperbolehkan. Kami lanjutkan wala fil jahri, ya. Dan jangan engkau membuang air kecil di lubang-lubang. Wah, ini tempatnya semut misalkan ya. Ini tempatnya apa ya? Tempat maaf kalau jengking misalkan ya. Itu kan bahaya. Karena satu cerita disebutkan inna dzalika maskanul jinni wa annahum qatalu Sa'id ibnu Ubaidah radhiyallahu anhu lamma bala fihi. Karena pernah ada satu ya, tempatnya itu tempatnya jin dan mereka membunuh Sayyidina Sa'ad bin Ubadah tatkala beliau kencing ke tempat itu. Jadi hindari tempat-tempat lubang. Kalau ular kan bahaya, nanti kena patok juga repot. Jadi cari yang tempat aman. Maka dengan demikian Bapak sekalian, ini lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari untuk buang air kecil di tempat-tempat yang ada lubangnya. Waqdar adu sulbata. Begitu juga Anda jangan kencing di tempat yang keras. Orang laki ya kencingnya berdiri ya, terus di batu keras, nah batunya kan muncrat. Nah, takut sebagian dari diri kita akan kena muncratnya kencing dan itu menjadi najis. Au fil bawili wal ghaidil ma'idil li alla yusibaka rasasul kharij, ya, kencing atau juga maaf beraknya berak ya, nya kurang baik artinya diare, dan itu ada percikan yang membahayakan menjadikan diri kita najis. Wa mahabbar rih, dan juga jangan sedang ada angin kencang. Angin kencang, lapangan terbuka kita pipis mesti muncrat-muncrat. Nah, itu najis. Ya. Fala ikhtirazan minar rasasi, guna menjaga diri kita dari percikan tersebut. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, inna ammata adabil qabri minhu, karena sesungguhnya umumnya orang kena siksa kubur karena tidak pandai bertoharoh, karena sisa-sisa kencingnya itu ya tidak bersih, kemudian sebagian dari diri kita kena najis yang muncrat yang kita tidak sadar.
Maka dengan demikian ini cara berbuang air besar maupun kecil yang baik. Ini khusus yang laki, Bapak sekalian. Yang baik kalau sedang kencing itu begini. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Bertumpulah engkau di kaki kirimu, ya, dan menegakkan kaki kananmu. Jadi orang laki yang bagus itu, ya, ini ya, yang umur seperti kita ya, yang bapak-bapak itu kan cenderung prostat ya orang laki. Agar airnya itu habis, maka duduk, dengkul kita itu kena di lantai, ya, kaki dengkul kanan kita itu tegak, terus kita pipis, itu lebih cepat habisnya daripada kencing berdiri. Kalau berdiri itu masih banyak yang suka sisa. Tapi kalau bapak yang laki-laki ini duduknya duduk kaki, lututnya kiri nyentuh di lantai, ya kan? Lutut kanannya tegak, miring gitu, maka dengan itu akan lebih cepat habis. Jadi nggak ada tersisa. Karena ya ini mengapa seperti itu? Kalau Imam Ghazali mengatakan seperti itu, disarai oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, fa innal insana kal jarratil malanatin, karena sesungguhnya manusia itu seperti tempayan. Fa idza umliyat sahalu khurujul kharij minha. Kalau tempayan itu diiringkan, nah, ada lubang katakan di pojok, kita iringkan begini kan cepat keluar. Tapi kalau masih seperti mangkok begini, ya itu belum tentu bisa segera keluar. Nah, ini Rasulullah itu luar biasa ya, karena dari sisi adalah ada aspek gravitasinya, bumi itu bagaimana cepat keluar. Faida kubat mutadilatan karena fi khurujil khariji usiron, dan apabila tempat itu dituang tegak lurus, maka dalam mengeluarkan suatu keluar itu akan menjadi sukar, osiro. Ini khusus orang laki ya. Nah, Bapak sekalian, wala tabul qa'iman ila an daruratin, dan jangan kencing dalam posisi berdiri kecuali karena darurat. Karena itu tadi lebih baik pipis itu jongkok, itu lebih bagus daripada berdiri. Kalau berdiri takut posisinya kena najis, belum lagi cepat untuk keluar. Nah, itu Bapak sekalian ya, disarankan oleh Imam Ghazali adalah jangan berdiri kalau pipis. Nah, yang kedua Bapak sekalian, sekarang masih beristinja. Wasma'u fil istinja. Kalau istinja, ya misalkan gini, ada istinja, airnya sedikit, ya, maka sebaiknya istinja baru terakhir digabung dengan air, atau air dulu baru dibersihkan dengan istinja. Karena itu disebutkan di sini wastama' fil istinja baina istimali hajar wal ma'. Gabungkanlah dalam beristinja dengan air, dan itu mendahulukan air dibersihkan. Nah, mengapa? Itu agar lebih bersih. Nah, berapa batunya? Nah, itu Bapak sekalian, ini penting. Mengapa bersuci itu? Tadi saya sebutkan qaulu ta'ala ruwa annahu lamma nazala qaulu ta'ala fi rijalin yuhibbuna ayyataharu wallahu yuhibbul mutahhirin, di dalam surat At-Taubah. Ini penting untuk kita melakukan taharah yang baik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Quba kepada ahli Quba, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qad asna 'alaikum fit tuhuri fama huwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala
telah memuji atas kalian dalam hal bersuci, maka bersuci macam apakah dia itu? Yaitu dengan menggabungkan antara istinja dengan air, ya. Idza ata ahadukum khala wastajid bi thalati ahjarin, apabila salah seorang kalian mendatangi kamar kecil, maka hendaklah ia beristinja dengan 3 batu, artinya ganjil, ya. Begitu caranya. Lalu apabila hendak meringkas beristinja atas salah satu dari keduanya, maka utamakan air lebih dulu. Ya. Wa inna stasarta ala hajari fa'alaika antas ta'mala thalathatan ahjarin tahiratin munassifatin. Jika kamu meringkas atas batu, maka wajib bagimu menggunakan 3 batu yang suci yang dapat menyerap dari najis tersebut. Itu Bapak sekalian, ya. Kalau tidak bisa 3 belum bersih, 5 bisa 7, begitu Bapak. Ini disyaratkan untuk ganjil di dalam beristinja. Nah, dengan itu istinja itu adalah membersihkan kotoran dari sesuatu yang keluar dari 2 lubang kita itu, dan itu dibersihkan, tapi batunya harus bersih. Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian, mengapa 2 lubang kita harus bersih? Bihaitu lastastaqilun najasah an maudhi'iha, agar najis itu tidak pindah, tidak jelembret, tidak terkena tempat lain. Kalau tempat lain kan najis, maka dengan demikian harus tetap dibersihkan. Bapak Ibu sekalian, ini masih orang laki. Wa kadzalika tamsahul qadhid ba fi talatin mawadhi'in min hajarin. Demikian pula ya, bagi orang laki, ya, di tempatnya itu, ya, dakarnya itu di ujungnya harus dibersihkan kalau kita beristinja. Fa in lam yahsul intiqa bi thalathatin, kalau kita tidak cukup 3, maka fatammin khamsah aw sab'ah. Kalau 3 kurang, ambil 5 atau 7. Illa ayyun po, sampai itu bersih semuanya. Ayyil mawadhi, yaitu terkuras apa yang ada di dalam 2 lubang tadi. Bil intihar, dengan hitungan ganjil tadi. Maka dengan demikian fal izhar mustahab, melakukan istinja dengan hitungan ganjil itu adalah mustahabun. Itu menurut Imam Ghazali adalah sunnah. Wal inqa wajibun, sedangkan kondisi bersih itu artinya bersuci itu adalah wajib. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa'lam annal musannif dzakara li izja'i iktisari alal hajari sittata syurut. Maka dengan demikian menurut musannif, artinya Imam Ghazali, untuk mencukupi sahnya beristinja itu ada 6 sittata syurutin, 6 syarat. Syaratnya itu adalah syartaini fi dzatil hajari wa huwa kaunuhu tahiran qali'an li'ainin najasah. 2 syarat pada fisik batu itu, 2 syarat tersebut adalah batu suci, lagi dapat mencabut bagi fisik najis. Ya, dengan bahasa lain kalau disimulasikan, ya batunya jangan besar-besar. Batu besar kan tidak bisa. Nah, nanti di lubang belakang kita. Wa thalathata syurutin li ajza isti'malil hajari wa yatalatu musahatin
wa ta'mimul mahalli bi kulli mashatin bi intiqaul mahalli. Dan 3 syarat lagi, bagian-bagian batu itu ya 3 kali diusap, meratakan tempat dengan setiap usapan dan membersihkan tempat tersebut. Wasatu wahid, dan yang menggenapi yang 6, lil mahallil ladzi yastaji fihi wa wa'adamun tiqalil kharid. Dan syarat lagi di tempat orang yang beristinja di sana, syaratnya tidak berpindah kotoran keluar ke tempat lain. Itu Bapak sekalian ya, jangan menjadikan ya beristinja tapi justru di tempat lain itu terkena juga. Sekalian itu syarat 6 syarat dari Imam Ghazali kalau kita beristinja. Nah, wala tanji illa bil yadil yusra, ya pakai tangan kiri. Kalau yang untuk mengusap itu adalah dengan cara kiri, tangan kiri, maka dengan demikian menjaga tangan kanan yang biasanya kita lakukan melakukan kebaikan yang kanan itu. Yang terakhir Bapak sekalian, kalau sudah selesai ini, wa kul indal faraghi fi istinja, kalau sudah selesai istinja doanya Allahumma tahhir qalbi min nifaq, ya Allah saya sucikan hati saya dan dari kemunafikan. Maka dengan demikian ini bagian dari melanggengkan menyucikan hati dari kemunafikan, satu di antaranya melalui dari cara beristinja. Jadi doanya itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, dan menjaga alat kelamin saya dari perbuatan yang fawahish, yang hina, dan perbuatan yang zina, dari perbuatan zina. Maka dengan demikian Bapak sekalian, wa'lam anna takallama wala bi ghairi dzikrin bi mujarradin tukhuli fi mahallil qada'il hajati makruhah. Ketahuilah bahwa berbicara walaupun dengan selain zikir, dengan semata-mata memasuki tempat hajat itu makruh. Nah, jangan di dalam kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi itu kan, padahal ada kan, itu juga tidak baik. Nah, kita lanjutkan. Walau bi ghairi qada'i ka'an dakhala li wadi'i ibrikin matalan aulikanasin illa limaslahatin, walaupun masuk tempat itu dengan tanpa menunaikan hajat, seperti masuk untuk meletakkan kendi, umpamanya menyapu, kecuali untuk kemaslahatan. Kalau nggak penting nggak usah masuk ke kamar kecil, kamar mandi. Walau dzikri bil qalbi, namun tidak dimakruhkan berzikir di dalam hati. Jadi di dalam hati ya boleh, tapi jangan menyebut ya itu ya. Wa yabki fi hadhil halatil haya'u minallah al-muraqabah, dan mencukupi kondisi ini malu terhadap Allah dan takut terhadap pengawasannya. Artinya di tempat-tempat itu kita harus jarangkan. Tapi sekarang itu orang kamar mandi itu kan berlama-lama ya, bisa berjam-jam bawa buku, baca ya, baca prosa, baca buku-buku puisi, itu bisa lama, bawa HP gitu ya. Dan ini ya Bapak sekalian tidak diperkenankan. Nah, yang terakhir, watluk yadaka ba'dal tamamil istinja bil ardi au bi khata'in, dan gosoklah dengan tanganmu setelah sempurna beristinja dengan tanah atau dengan dinding, yaitu tembok, au jidarin izalatan li raibin in baqiyat, ya, tumaghsilha, maka terakhir tangan kita cuci dengan air. Wa minal adabi, terakhir, wa minal adabi adzan adamu tadwilul qu'udi bila daruratin,
Dan di antara etika buang hajat juga adalah tidak berlama-lama duduk tanpa ada keperluan. Jadi kalau selesai ya selesai. Tidak usah bikin artikel di kamar mandi, tidak usah baca di kamar mandi. Wa adamal ghafati bil yadi birru'ya, dan tidak bermain-main dengan tangan, ilal yamin wasimal, ya, tangan kanan dan dengan melihat ke kanan dan ke kiri. Wa adaman nadhalil sama awil farji awil lil khariji bila hajatan, dan tidak memandang ke langit atau kemaluan atau ke najis yang besar dengan tanpa keperluan. Jadi nggak usah dilihat barang kita yang keluar itu, nggak usah dilihat bentuknya gimana, nggak usah, pokoknya hilang gitu aja. Bapak sekalian yang saya hormati, demikian maka hari ini mengakhiri dari pembicaraan mengenai toharoh, ke kamar mandi, buang air kecil, air besar, dan juga istinja. Nah, saya mohon maaf ya, ini memang kitabnya begitu ya, jadi nggak apa-apa ya, kita orang dewasa ya ngomongnya ya bahasa Jawanya itu ya harus tongok, harus kita simulasikan biar kita paham betul. Demikian, terima kasih. Insya Allah hari Selasa ke depan kita bersuci dalam arti berwudu yang baik seperti apa. Terima kasih. Aku kalam, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.